Om Swastiastu. Selamat pagi dokter dan teman-teman dokter muda sekalian. Perkenalkan, saya Putu Mahadevi Pratyandari, dokter muda di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unut RSUP Sanglah, periode 12 Juli hingga 22 Agustus 2021. Mohon izin, hari ini saya akan mempresentasikan suatu materi mengenai bantuan hidup dasar dan lanjutan atau Basic Life Support and Advanced Cardiac Life Support pada pasien suspek atau terkonfirmasi COVID-19. Sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai apa saja pembeda bantuan hidup dasar dan lanjutan pada pasien suspek atau terkonfirmasi COVID-19, sebagai pembuka, saya akan menampilkan video mengenai BLS dan ACLS agar kita semua memiliki bayangan sekiranya apa saja yang dilakukan dan apa saja pembeda dari BLS dan ACLS sebelum adanya pandemi COVID-19. Audio pasien COVID-19 di isolasi. Audio pasien COVID-19 di dalam isolasi. Top NJP, MTK Irama PT, Inter NJP saya akan mempersiapkan shock. Top NJP jadi Angkir antibody clear, MTK Irama, top liver, lanjutkan NJP. Top MJP, saya akan mengecek Irama PF, saya akan mempersiapkan shock, lanjutkan NJP. Jadi, top NJP, Angkir, antibody clear, diagram masuk PF, top liver, lanjutkan NJP. Top RJP, switch. Saya akan mengecek Irama PF. Saya akan mempersiapkan shock, lanjutkan NJP. Jadi, top RJP, Angkir, antibody clear, diagram masuk PF, top liver, lanjutkan NJP. Baik, itu dia tadi video mengenai basic life support yang dilakukan pada pasien COVID-19. Di mana video ini sudah mencerminkan daripada isi dari presentasi yang akan saya sampaikan. Di mana basic life support yang videokan pada video ini itu sudah mengikuti guideline yang terbaru berdasarkan AHA atau American Heart Association. Nah,
Untuk memperjelasnya kembali, saya akan membahasnya pada presentasi kali ini. Adapun saya membuat presentasi kali ini berdasarkan guideline yang dikeluarkan oleh AHA atau American Heart Association Cardiopulmonary Resuscitation, di mana inti dari guideline ini adalah menyeimbangkan antara hak pasien atau kebutuhan pasien yang mengalami henti jantung pada pasien suspek atau terkonfirmasi COVID-19 dengan menyeimbangkannya dengan hak daripada penolong di mana dapat mencelakakan dirinya dari terpaparnya COVID-19. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai cara memberikan bantuan hidup dasar kepada pasien COVID, kita harus mengetahui BLS dan juga ACLS basic, yang mana intinya adalah dua, yakni kompresi jantung dan juga pemberian ventilasi buatan. Baik, jadi early CPR is important. Time is life-saving. Di mana CPR berkualitas itu sangat penting untuk dilakukan segera mungkin, di mana terlihat dari grafik penelitian yang dilakukan oleh Valenzuela et al., di mana semakin cepat dilakukan CPR, maka probability-nya pun akan semakin meningkat. Nah, hal ini terjadi oleh karena pada 0-1 menit itu pasien mengalami cardiac irritability, di mana pasien ini mengalami pompa jantungnya yang berhenti sesaat. Nah, kemudian 0-4 menit terjadi brain damage not likely, yang artinya kemungkinan kerusakan otak yang reversible itu terjadi kurang dari 50%. Oleh karena pompa jantung terhenti, otak itu tidak mendapatkan oksigen, sehingga terjadi kerusakan baik vokal atau general. Kemudian sesaat kemudian 4-6 menit, itu persentase kemungkinan terjadinya kerusakan otak itu meningkat sebanyak lebih dari 50%. Nah, lebih dari 6 menit itu sangat mungkin sudah terjadi kerusakan otak yang reversible, sehingga keadaan ini perlu diwaspadai. Setelah 10 menit, maka otak itu mengalami kerusakan yang reversible atau kerusakan otak yang irreversible atau yang tidak dapat dikembalikan. Hal ini tentu dapat mengakibatkan komplikasi dan juga efek sequelae yang tidak dapat dihindari bagi pasien. Baik, ini merupakan chain of survival atau alur sederhana yang dibuat AHA pada tahun 2015 mengenai pemberian bantuan hidup dasar di rumah sakit dan di luar rumah sakit. Baik di rumah sakit dan di luar rumah sakit, yang harus pertama kita lakukan adalah pengenalan. Pengenalan atau identifikasi pasien yang mengalami henti jantung. Apa saja ciri-cirinya? Nah, di luar rumah sakit, apabila kita menemukan pasien yang tidak sadar, kemudian tiba-tiba kolaps, segera hampiri pasien, kemudian cek kesadaran atau respon daripada pasien. Yang pertama, kita cek verbal daripada pasien terlebih dahulu. Kita bisa lakukan, Pak, apakah Bapak baik-baik saja? Bapak, Pak, bangun Pak. Apabila pasien tidak respon, maka kita dapat merangsangnya dengan nyeri, dengan menekan daripada sternum daripada pasien, atau menekan daripada supraorbita daripada pasien. Nah, apabila pasien tidak ada respon, cek nadi dan juga nafas daripada pasien. Nah, kemudian untuk lokasi perabaan daripada nadi, pada orang dewasa itu dapat dilakukan pada arteri karotis, sedangkan pada anak itu dapat dilakukan pada arteri karotis atau femoral, sedangkan pada bayi itu dapat dilakukan pada arteri brachial. Nah, ini merupakan contoh perabaan nadi karotis dari tengah ke lateral, di mana pada gambar ini pada pasien dewasa itu dapat dilakukan perabaan pada nadi karotis, sekaligus kita mendengarkan suara nafas daripada pasien itu kurang dari 10 detik. Nah, apabila tidak ada nadi, maka segera lakukan RJP hingga AED dan juga peralatan ALS datang. Nah, namun apabila ada nadi tapi henti nafas, maka buka dan beri jalan nafas, kemudian cek ulang nadi setelah 2 menit. Nah, di sini terlihat bahwa apabila nadi ada namun tidak ada nafas atau nafas tidak adekuat, maka buka airway atau jalan nafas dengan head tilt chin lift bila pasien sudah dipastikan tidak ada trauma servikal. Di mana dapat kita lihat pada gambar yang di sebelah kanan yang paling atas, ini merupakan teknik head tilt chin lift yang dilakukan pada pasien yang sudah dipastikan tidak mengalami trauma servikal, di mana satu tangan penolong itu diletakkan pada dahi penderita, kemudian lakukan gerakan menekan dahi ke belakang, kemudian tangan penolong lainnya itu diletakkan pada bagian bawah dagu, kemudian lakukan gerakan menggerakkan dagu itu ke depan atas. Nah, apabila pasien dicurigai atau mengalami trauma servikal, maka lakukan teknik jaw thrust, terlihat pada gambar yang di sebelah kanan bawah. Kita mendorong sudut rahang kiri dan juga kanan ke arah depan, sehingga barisan gigi bawah itu berada di depan barisan gigi atas. Kemudian kita lihat apakah ada obstruksi jalan nafas atau tidak pada pasien. Apabila ada, maka kita ambil dengan menggunakan finger sweep. Kemudian kita pastikan kembali bahwa jalan nafas pasien itu clear. Kemudian pada bayi dan anak, jika ventilasi dan oksigen cukup, tapi nadi kurang dari 60 kali per menit, maka dapat lakukan RJP dengan ventilasi.
Setelah lokasi aman, pasien sudah diidentifikasi mengalami henti jantung, maka segera aktifkan EMS atau telepon 119 atau panggil ambulan dan minta teman atau orang lain yang ada di sekitar untuk mencari dan juga mengambilkan AED. Dan sembari menunggu ambulan atau tenaga medis yang datang dan juga teman yang membawakan AED, maka kita lakukan RJP. Nah, di sini terlihat bahwa adanya penolong yang melakukan kompresi jantung pada pasien. Nah, lakukan kompresi berkualitas di mana posisikan pasien dengan alas yang datar dan juga keras, kemudian kita berada di sebelah kanan daripada pasien dengan posisi tripoid, kemudian taruh tangan pada sepertiga bawah sternum di antara puting susu, di mana posisi penolong itu tegak lurus di atas dada pasien dengan siku lengan lurus menekan dada pasien. Nah, ini merupakan apa saja yang harus penolong lakukan, di mana lakukan kompresi dengan perbandingan 30:2, dengan 30-nya itu kita melakukan kompresi jantung, dan juga 2-nya itu kita berikan ventilasi, dengan kompresi dada kecepatan 100-120 kali per menit, kemudian minimal kedalamannya adalah 5 cm, recoil penuh, dan juga meminimalkan jeda. Baik, saat kompresi jantung, hitung dengan suara keras seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, sampai 30 kali kompresi. Kemudian setelah 30 kompresi tersebut, berikan 2 kali tiupan nafas, di mana setiap tiupan nafas itu adalah 1 detik, kemudian setiap selesai tiupan nafas, kita juga tutup mulut daripada pasien agar udara itu tidak keluar. Ini merupakan algoritma AHA yang dibuat pada tahun 2015 sebelum adanya pandemi COVID-19 yang dapat meresume apa yang telah saya sebutkan tadi. Jadi yang pertama yang dapat kita lakukan adalah posisikan atau pastikan bahwa lokasi pada saat kita menolong pasien itu aman, jauh dari adanya bahaya. Kemudian yang kedua, kita harus apabila kita menemukan pasien yang tidak sadarkan diri atau kita curiga bahwa pasien itu mengalami henti jantung, maka yang pertama kita lakukan adalah cek respon daripada pasien. Yang pertama, cek verbal daripada pasien. Pak, apakah Bapak baik-baik saja? Pak, bangun Pak. Apabila pasien tidak ada respon, maka kita rangsang dengan nyeri. Kita dapat merangsang nyeri yakni pada sternum ataupun supraorbital daripada pasien. Apabila pasien tidak ada respon, maka segera kita segera mencek nadi dan juga nafas secara bersamaan pada pasien dewasa itu pada nadi karotis. Kita cek apakah ada nadi atau tidak, apakah ada suara nafas atau tidak, apakah ada nafas yang tidak ada kuat. Itu dilakukan kurang dari 10 detik. Kemudian apabila tidak ada nadi, tidak ada nafas, maka kita segera aktifkan EMS atau panggil 119 atau panggil ambulan dan kita meminta bantuan teman dan juga warga sekitar untuk mengambilkan AED apabila tersedia. Sembari kita menunggu bantuan dan juga AED yang datang, maka kita segera lakukan CPR berkualitas, yakni kita berada di sebelah kanan pasien, kemudian kita posisikan pasien itu pada alas yang datar dan juga keras, kemudian kita berada pada posisi tripoid, kemudian tangan kita taruh di sepertiga bagian bawah daripada sternum, kemudian di antara puting susu, kemudian kita lakukan kompresi berkualitas 30:2 dengan kedalaman minimal 5 cm dengan kecepatan 100-120 kali per menit dengan recoil penuh dan meminimalkan jeda. Nah, kita lakukan 5 siklus, kemudian setelah kita lakukan 5-6 siklus, kemudian kita berikan ventilasi, kemudian apabila sudah ada AED, maka kita pasang AED, kemudian hidupkan AED, dan juga AED akan menganalisis ritme daripada jantung. Nah, apabila ritme jantungnya itu shockable atau VTVF, maka AED menginstruksikan untuk memberikan kejutan. Kemudian, setelah dilakukan shock, apabila kita cek nadi dan juga nafas pasien, apabila nadi pasien itu masih tidak ada, maka kita lanjutkan untuk melakukan CPR selama 2 menit, sebanyak 5-6 siklus, dan juga pasang daripada IV line. Kemudian, AED akan menganalisa daripada ritme jantung daripada pasien. Apabila shockable atau VTVF, maka AED akan menginstruksikan untuk melakukan shock. Nah, apabila sudah kita berikan shock, kemudian kita cek nadi pasien itu masih tidak ada nadi, maka AED akan menginstruksikan kita juga untuk melakukan CPR kembali. Kemudian kita lakukan CPR selama 2 menit, kemudian dibarengi dengan memberikan epinefrin secara intravena sebanyak 1 mg setiap 3-5 menit. Kemudian AED akan menganalisa kembali ritme daripada jantung daripada pasien. Apabila pasien itu shockable, maka AED akan menginstruksikan untuk memberikan shock.
kemudian kita berikan shock, kemudian apabila tidak ada nadi dan juga tidak ada nafas, maka lakukan CPR, kemudian berikan amiodaron. Begitu pula selanjutnya, sampai pasien itu ada nadi dan juga nafasnya telah kembali secara spontan. Nah, namun apabila irama pasien itu non-shakable seperti asistol atau PEA, maka AED juga akan menginstruksikan kita untuk melakukan CPR kembali. Maka kita lakukan CPR kembali selama 2 menit sebanyak 5-6 siklus, kemudian pasang IV line, kemudian berikan epinefrin 1 mg setiap 3-5 menit. Kemudian kita analisa lagi kembali irama jantung pasien dengan menggunakan AED. Apabila iramanya non-shakable, maka kita lanjut melakukan CPR selama 2 menit. Kemudian AED akan menganalisa kembali irama jantung daripada pasien. Begitu selanjutnya sampai irama pasien itu shockable sehingga diberikan shock sampai kita cek nadi dan juga nafas pasien itu sudah kembali secara spontan. Nah, apabila nadi dan juga nafas pasien itu sudah kembali secara spontan, maka posisikan pasien menuju recovery position seperti pada gambar. Kemudian lakukan bantuan hidup lanjutan seperti membawa pasien ke rumah sakit dan juga identifikasi apa penyebab daripada henti jantung daripada pasien. Apakah penyebabnya adalah adanya kelainan struktural ataupun adanya kelainan fisiologis daripada pasien. Kemudian tetap monitor pasien baik itu penafasannya dan juga hemodinamik seperti memberikan sungkem muka dan juga memberikan infus NaCl 0,9%. Nah, kemudian apa beda bantuan hidup dasar dan lanjutan pada pasien suspek atau terkonfirmasi COVID-19? Kita mengetahui bahwa COVID-19 ini merupakan penyakit yang dapat menyerang multi-organ sehingga menimbulkan berbagai macam gejala yang berbeda-beda kepada setiap orangnya. Dan tentu, komplikasi dari setiap gejala juga tidak dapat terhindarkan, utamanya pada pasien yang tergolong critical ill. Nah, beberapa kondisi yang terjadi pada pasien COVID-19 seperti hipoksemia, kegagalan pernafasan, shock, myocardial injury, ventricular arrhythmia, dan juga pemberian obat-obatan COVID-19 seperti hidroksikloroquine dan juga azitromisin itu dapat memperpanjang QT interval. Nah, ini merupakan predisposisi pasien terhadap henti jantung atau cardiac arrest. Nah, berdasarkan penelitian AHA di Amerika Serikat dan sejumlah negara internasional, COVID-19 ini dapat meningkatkan persentase pasien serangan jantung. Kondisi ini diperparah dengan munculnya beberapa mutasi varian baru COVID-19 yang kemungkinan akan meningkatkan predisposisi pasien mengalami cardiac arrest. Nah, risiko apa saja yang dihadapi dalam membantu resusitasi pasien pada pasien suspek atau terkonfirmasi COVID-19. Nah, tentu saja yang menjadi perhatian utama kita adalah aerosol yang dihasilkan oleh pada pasien. Nah, salah satunya adalah pada saat pemberian RJP, itu banyak melibatkan prosedur yang memungkinkan aerosol dari pasien COVID-19 itu menyebar. Di antaranya, kondisi-kondisi yang memungkinkan tersebut adalah kompresi dada, kemudian pemberian ventilasi tekanan positif, dan juga pembentukan jalan nafas lanjutan. Nah, selama prosedur tersebut, partikel virus itu dapat tetap tersuspensi di udara dengan waktu paruh 1 jam. Nah, kondisi ini menjadi perhatian kita bersama oleh karena di satu sisi, tentu ini merupakan tindakan yang berisiko memberikan pertolongan bantuan hidup dasar kepada pasien dengan suspek atau terkonfirmasi COVID-19, namun ini merupakan responsibel kita untuk memberikan pertolongan pada pasien. Nah, hal ini yang harus kita seimbangkan keadaannya agar baik pasien maupun penolong itu mendapatkan hak-hak mereka. Nah, ini merupakan prinsip umum resusitasi pasien yang mengalami suspek atau terkonfirmasi COVID-19. Itu ada 3. Yang pertama, kurangi paparan atau exposure terhadap COVID-19. Yang kedua adalah memberikan oksigenasi dan ventilasi dengan risiko aerosolisasi yang rendah. Dan yang ketiga adalah pertimbangkan ketepatan memulai dan melanjutkan resusitasi. Yang pertama itulah kurangi paparan atau exposure terhadap COVID-19. Nah, apa yang kita lakukan untuk mengurangi paparan atau exposure terhadap COVID-19? Yang pertama itulah gunakan APD atau alat pelindung diri atau PPE atau personal protective equipment. Seperti pada gambar di sebelah kanan, itu hazmat, kemudian goggles, kemudian face shield, kemudian masker N95, gloves, dan juga boots. Dimana ini merupakan tindakan yang paling dasar, dimana kita ketahui sekarang bersama bahwa penularan daripada COVID-19 juga lebih mudah daripada sebelumnya, sehingga hal ini perlu diperhatikan untuk mencegah kontak langsung dengan airborne atau udara dan droplet dari pasien COVID-19.
Yang kedua itu adalah batasi personal atau orang yang melakukan penyelamatan dan yang berada di sekitar pasien di dalam ruangan. Nah, maksudnya di sini adalah batasi personel adalah orang yang membantu resusitasi pada pasien COVID-19 itu adalah orang yang sudah mengenakan APD dan berpengalaman, di mana biasanya pada resusitasi pada pasien biasa sebelum adanya pandemi COVID-19, itu biasanya yang membantu itu adalah tim Code Blue yang terdiri dari banyak orang dan kadangkala kita juga meminta bantuan dari tim lain atau orang lain untuk membantu untuk mencegah adanya kelelahan daripada penolong. Nah, hal ini sekarang itu dikurangi oleh karena kita harus membatasi personel yang berada di sekitar daripada pasien. Tujuannya itu adalah untuk menghindari adanya aerosol yang menyebar. Nah, yang ketiga itu adalah pertimbangkan untuk menggunakan CPR mekanik, di mana pada CPR mekanik itu adalah seperti pada gambar sebelah kanan, di mana pada beberapa negara itu sudah memiliki CPR mekanik. Maka pertimbangkan untuk mengganti kompresi dada manual itu dengan menggunakan CPR mekanik. Nah, namun harus diperhatikan bahwa syarat-syarat atau kriteria-kriteria pada pasien yang akan melakukan CPR mekanik, seperti misalnya pasien dewasa, kemudian berat badan tertentu, dan juga tinggi badan tertentu. Kemudian yang keempat itu adalah komunikasikan status COVID-19. Nah, maksud daripada komunikasikan status COVID-19 ini adalah kita beritahu kepada personel-personel lain yang akan membantu bahwa pada pasien ini itu adalah pasien suspek atau terkonfirmasi COVID-19 agar para personel tersebut juga dapat mengikuti guideline resusitasi terhadap COVID-19 dan juga lebih berhati-hati terhadap dirinya. Prinsip yang kedua adalah memberikan oksigenasi dan ventilasi dengan risiko aerosolisasi yang rendah. Di mana yang dapat kita lakukan adalah gunakan HEPA filter atau high efficiency particle air atau tekanan yang bertekanan negatif. Di mana HEPA filter ini dia dapat mencegah keluarnya aerosolisasi yang lebih menyebar, di mana dia dapat memfilter daripada airborne daripada ruangan pasien COVID-19. Nah, yang kedua itu pada pasien henti jantung, pada pasien COVID-19 yang mengalami henti jantung, maka harus dilakukan intubasi. Di mana saat kita mengintubasi pasien, kita harus men-stop terlebih dahulu kompresi jantung paru, kemudian lakukan intubasi. Nah, ini harus dilakukan oleh petugas yang mahir dan juga suitable dalam keadaan ini, agar sekali kita melakukan intubasi, itu segera berhasil. Tujuannya adalah untuk menghindari risiko lebih banyaknya paparan terhadap COVID-19. Kemudian saat kita mengintubasi, apabila ada video laringoskop, itu sebaiknya gunakan video laringoskop untuk memudahkan visualisasi daripada bukaan glotik. Kemudian apabila bukaan glotis itu sudah terlihat, maka kita segera masukkan ETT atau endotracheal tube, kemudian hubungkan ETT ke HEPA filter, baru dihubungkan ke ventilator. Adapun HEPA filter ini tujuannya untuk mencegah aerosolisasi ini lebih menyebar. Nah, ini yang disebut dengan closed circuit. Kemudian di sini saya memiliki video bagaimana teknik intubasi. Namun di sini teknik intubasi yang dilakukan pada pasien yang normal. Sebelum melakukan intubasi depannya, wajib dilakukan ventilasi dengan tujuan untuk mencegah kompresi. Caranya adalah dua jari berada di atas permukaan, menekan suhu ke bawah, sementara tiga jari yang lain ada di pamuskan di bawah. Mengangkat kedua atas, kemudian dengan gerakan lembut atau hampir dengan dada tangan. Ventilasi dilakukan sampai pasien tidak mengalami fisiologi yang bisa dilihat dari saturasi oksigen yang membaik atau tidak kemudian jantung dicetak maupun tidak. Apabila selama proses ventilasi tekanan positif dada tidak terangkat, perlu dilakukan manuver jalan nafas kembali untuk membuka jalan nafas. Setelah dilakukan ventilasi tekanan positif, kemudian segera dilakukan langsung intubasi dengan cara menutup menyalakan
Kemudian dengan gerakan jari bilar, tangan kanan, jari menekan, sementara jari telunjuk menekan maksimal atas. Lalu untuk dimasukkan, mulai dari sisi sebelah kanan menyingkirkan lidah ke sebelah kiri, kemudian mencari epiglottis sebagai marker anatomis pertama. Setelah kelihatan epiglottis, dan ini kamu kelihatan, kita ambil titik, kita masukkan endotracheal sampai ujung maksimal dari kak melewati lidah. Setelah titik masuk ke dalam trachea, kita kembangkan punya, kemudian kita cek posisi endotracheal sudah masuk ke dalam trachea. Nah, pada pasien COVID-19, perbedaannya adalah pada saat sudah selesai memasangkan ETT, maka disambungkan dengan HEPA filter terlebih dahulu, baru disambungkan dengan ventilator ataupun back valve mask seperti pada video ini. Dengan cara apabila pada pasien, maka kita perlu melakukan auskultasi dengan menggunakan telepon apakah suara nafas di paru kanan atau suara nafas di paru kiri. Setelah pasti bahwa posisi endotracheal berada di dalam trachea, kemudian kita pasang profiling dengan tujuan mencegah supaya T tidak terjepit oleh pasien. Setelah itu kita mensasi dengan tujuan supaya PT ini tidak Nah, jika intubasi ini tertunda, maka pertimbangkan ventilasi manual dengan supraglottic airway atau perangkat back mask dengan HEPA filter. Nah, setelah mencapai closed circuit, maka minimalkan pemutusan untuk mengurangi aerosolisasi daripada pasien COVID-19. Baik, selanjutnya adalah prinsip yang ketiga, di mana prinsip yang ketiga adalah pertimbangkan ketepatan memulai dan melanjutkan resusitasi. Di mana maksudnya adalah kita harus mengikuti kebijakan yang ada untuk menentukan ketepatan memulai dan juga menghentikan CPR untuk pasien dengan COVID-19. Baik, ini merupakan algoritma yang ada pada interim guidance yang dibuat oleh AHA pada tahun 2020 untuk melakukan bantuan hidup dasar pada pasien suspek atau terkonfirmasi COVID-19. Baik, jadi yang menjadi highlight dari algoritma ini adalah kotak yang berwarna kuning dan di bold ini. Yang pertama itu adalah pakai APD atau PPE atau protective personal equipment seperti hazmat, masker N95, goggles, gloves, dan lain sebagainya. Kemudian adalah limit personel, yang artinya batasi penolong yang berada di sekitar daripada pasien. Itu usahakan orang yang menolong itu adalah orang yang mahir dan juga telah memakai APD. Kemudian ikuti kebijakan yang telah ada. Kemudian selanjutnya adalah limit aerosolization atau kurangi risiko aerosolisasi yang menyebar, di mana pada pasien henti jantung pada pasien COVID-19 itu disiapkan untuk intubasi. Kemudian pada saat intubasi kita harus menyetop daripada kompresi jantung yang kita lakukan. Kemudian sebaiknya pada saat melakukan intubasi itu dilakukan oleh orang yang memang mahir dan juga suitable agar pada saat sekali kita melakukan intubasi itu segera berhasil. Dan pada saat intubasi, pada saat ETT sudah masuk, kemudian itu harus disambung dengan HEPA filter untuk mencegah adanya aerosolisasi dan untuk membuat adanya closed circuit. Kemudian apabila closed circuit itu sudah terbentuk, maka kita harus meminimalkan pelepasannya untuk meminimalkan juga adanya aerosolisasi yang menyebar. Nah, untuk lainnya itu sama seperti BLS dan juga ACLS yang basic. Baik, selanjutnya adalah
Kapan kita tidak memulai CPR? Nah, pada pasien henti jantung yang berada di luar rumah sakit, terdapat kriteria tidak memulai CPR pada kondisi-kondisi seperti yang pertama, situasi dan tempat untuk melakukan CPR itu dapat menempatkan penolong dalam bahaya, misalnya adalah terpapar penyakit infeksi. Yang kedua itu adalah adanya tanda-tanda kematian yang irreversible, seperti adanya rigor mortis, kemudian dekapitasi, dan juga dekomposisi. Dan yang ketiga itu adalah adanya tanda DNR atau do not attempt resuscitation, misalnya pada pasien mati batang otak. Selanjutnya, kapan kita menghentikan resusitasi pasien? Nah, pada pasien out of hospital cardiac attack, nah kita stop melakukan resusitasi itu sampai ada salah satu dari kondisi-kondisi berikut. Di antaranya adalah yang pertama, adanya nadi dan juga nafas pasien yang sudah kembali secara spontan. Yang kedua adalah apabila pasien itu sudah ditransport untuk mendapatkan advanced life support. Yang ketiga, penolong itu kelelahan atau adanya lingkungan yang berbahaya. Dan yang keempat itu adalah adanya tanda-tanda kematian yang irreversible, seperti yang sudah saya sampaikan, ya, seperti rigor mortis, dekapitasi, dan juga dekomposisi. Nah, sampai adanya salah satu dari kondisi-kondisi berikut, maka penolong itu harus tetap melakukan resusitasi. Baik, sekian materi yang saya sampaikan mengenai bantuan hidup dasar dan juga lanjutan pada pasien suspek atau terkonfirmasi COVID-19. Semoga materi yang saya sampaikan itu bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau adanya salah kata. Nah, akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.